Halo brosis, balik lagi sama Mimin Hipnosis Film. Sebelum memulai, Mimin mau salam-salam nih. Terima kasih buat pejuang receh, pencari kebahagiaan, pemimpi sukses, dan kaum colikers. Semoga kalian tetap santuy, tetap sehat, tetap tegak berdiri untuk mencari bahan dan selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan menjamu kalian dengan film yang dibintangi oleh Jason Statham. Sebagai pemeran utama, Mimin ngefans banget nih sama dia karena dia itu artis. Kalau kalian nggak kenal itu, dia sering menjadi bintang utama dari film Transporter. Kalau nggak tahu mah kebangetan Transporter itu apa. Film berjudul Parker, rilis pada tanggal 25 Januari 2013. Film ini bergenre laga aksi di mana Jason Statham berperan sebagai Parker. Ia berperan dengan sosok penjahat profesional yang iba menghabisi orang yang tidak bersalah. Di sisi lain mendapat pekerjaan dari pamannya untuk mencuri uang 1 juta dolar dari tempat karnaval. Di sini ia dikhianati oleh partner kerjanya dan hampir dibunuh karena Parker menolak untuk bekerja sama kembali di pencurian besar perhiasan bernilai 25 juta dolar. Ia yang mempunyai dendam, ia membalasnya. Gimana kelanjutan Parker membalas dendam pengkhianatan rekannya? Sebelum berlanjut, Mimin ingin mengajak kalian untuk membangun channel Mimin dengan klik tombol subscribe. Ingat, gratis loh, klik doang, gak rugi. Dan tonton sampai habis rangkuman film ini. Jika suka, klik tombol like. Dan jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di dalam kolom komentar. Siapkan kopi, cari tempat nyaman, mari putar intronya. Caimin pergi ke pasar. Sar, 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 sar. Di awal film tampak pekan raya Ohio yang ramai pengunjung sedang mengadakan karnaval. Parker yang sedang menyamar sebagai pastur datang untuk melancarkan aksi perampokan. Parker membeli tiket masuk dengan melihat para pekerja sedang mengumpulkan uang hasil pembelian tiket. Di waktu yang bersamaan sedang ada karnaval di mana ada dua badut yang ternyata rekan Parker yang juga menyamar. Kedua badut tersebut berjalan menuju tempat uang itu disetorkan. Di sini perampokan profesional mulai berjalan. Parker sedikit terganggu dengan petugas permainan yang minta tolong untuk anak kecil memenangkan pertandingan. Parker yang melihat kode dari balon yang diterbangkan badut, ia meneriaki Harwick yang sedang mengintip gadis-gadis berganti pakaian untuk melihat kode yang diberikan rekannya. Di sisi lain terlihat juga polisi yang ternyata komplotan perampok. Kedua badut yang menyamar melancarkan aksi dengan menjebol lantai bawah. Harwick juga menjalankan rencananya dengan mengalihkan para pengunjung dan petugas keamanan pekan raya dengan membakar jerami di belakang peternakan. Akan tetapi ia terganggu dengan petugas yang berjaga karena pertunjukan ternak tertunda selama 20 menit. Di dalam kantor terlihat orang-orang yang sedang menghitung uang dan terlihat 3 petugas berjaga. Parker yang sudah sampai di kantor setor uang, dia dibukakan pintu oleh petugas keamanan. Ia bertujuan untuk bertanya sebagai pengalih petugas dan memulai dari rencana perampokan. Mereka pun beraksi dengan badut yang keluar dari bawah lantai dan Parker membantu melumpuhkan kedua petugas dan ia meminta kode penghapusan rekaman kamera. Rencana berjalan sempurna tapi agak sedikit cacat dengan Harwick yang membakar jerami di lain tempat. Kembali ke kantor uang. Di sini polisi yang gugup karena takut dibunuh, tapi ia ditenangkan oleh Parker dan rekan yang lain tetap menjalankan rencananya. Parker terus menenangkan petugas keamanan itu. Scene berganti ke pesta kecil-kecilan keluarga Claire, di mana paman dari Claire memberitahu tentang tempat ia kerja. Dia yang mengetahui semua sampai tempat penyimpanan uang. Di sini awal Parker berpartner dengan Malinder, seorang ketua kelompok perampok profesional. Selesai mereka menggasak uang, mereka bergegas pergi. Di luar terlihat kepanikan banyak orang karena kebakaran yang hebat. Para petugas pemadam diarahkan ke area api oleh polisi yang menyamar. Setelah itu polisi bergegas menjemput Malinder dan kawan-kawan. Sebelum pergi, Parker mengubah penyamarannya dan ia sempat melihat kebakaran yang di luar rencana awal. Parker pergi dengan rasa emosi ke Harwick. Sesampainya Parker di tempat yang dijanjikan, Parker sempat meluapkan emosinya karena Harwick keluar dari rencana awal dan membahayakan bahkan merenggut nyawa seorang kakek. Mereka bergegas berganti mobil membawa uang rampokan. Render yang kagum dengan profesional dan aksi Parker mengajak untuk bergabung di perampokan yang lebih besar, di mana pembagian uang tidak seperti sekarang yang hanya 200.000 dolar, tetapi
Yang ditawarkannya adalah perampok perhiasan dengan campur tangan orang dalam. Parker yang kecewa dengan kinerja tim Malender yang kotor dan membahayakan orang tidak bersalah, ia tidak mau bergabung. Ia hanya mau uang awal, yaitu $200.000. Akan tetapi Malender yang licik tidak diam begitu saja dan bertindak atas penolakan Parker. Rekan-rekan Malender mulai mengambil ancang-ancang untuk membunuh Parker. Parker sudah handal dan mengetahui gerak-gerik mereka. Kecurigaan Parker semakin kuat saat mobil terkunci. Malender memberi kode dan perkelahian di dalam mobil pun tidak terhelakkan. Tetapi Parker tidak diam begitu saja. Ia melawan dan melukai hampir semua rekan Malender. Akan tetapi Parker yang terdesak keluar dari jendela mobil. Malender yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyuruh Harwick untuk membunuh Parker yang sedang sekarat. Tapi ketangguhan Parker tidak sampai di situ. Ia selamat dan ditolong oleh seorang petani yang lewat. Ia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Parker yang sudah sadar, nampak ia ingin beranjak dari tempat itu karena seorang penjahat profesional tidak mau tercium keberadaannya. Di saat bersamaan datang 2 mobil polisi dan di kamar terlihat perawat yang menghampiri kakek tua. Di sini perawat itu dicekik oleh Parker sampai pingsan. Parker keluar dengan pakaian perawat dan lolos dari 4 polisi. Parker yang lari menggunakan ambulan sampai di hotel yang ditinggal penghuni yang memancing. Di dalam ia bergegas mengganti pakaian dan membersihkan jejaknya, serta membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membalas dendam. Di perjalanan Parker memulai rencananya dengan menyuruh orang untuk membuat dokumen palsu tentangnya. Parker yang membutuhkan banyak uang untuk membalas dendamnya, ia kembali merampok. Parker melumpuhkan 1 orang petugas dengan pistol kecil. Ia menyuruh petugas itu untuk masuk ke dalam dan memancing temannya agar percaya kepada Parker. Setelah Parker mendapat apa yang ia inginkan, Parker bergegas pergi dengan mobil yang baru ditinggalkan pemiliknya dengan ceroboh. Parker sampai di tempat pemalsuan dokumen. Ia membayar pemilik toko itu untuk memalsukan datanya agar bisa pergi keluar kota. Selesai itu Parker mengabarkan pamannya dan mencari info tentang Malender ke pamannya. Sampai ia mengantongi nama Danziger dan mendapatkan informasi koneksi Harwick, yaitu kakaknya. Parker yang sudah mendapatkan nama dan lokasi bergegas pergi. Lagi dan lagi dengan mobil curian, ia terus berganti mobil agar memudahkan rencananya. Scene berganti di Palm Beach, Florida. Di sini dimulai dengan sales perumahan yang sedang tertidur dan mempunyai kerumitan dalam keuangan bahkan percintaan dan keluarga. Ia bernama Leslie. Di tempat lain, Malender dan kawan-kawan sedang merencanakan dan menyiapkan segala kebutuhan penunjang perampokan besarnya. Harwick yang mendapatkan kabar dari kakaknya bahwa ia sudah dihampiri Parker dan Parker sudah mengetahui keberadaannya. Malender emosi mengetahui itu dan ingin membunuh Harwick. Tapi rencana untuk merampok membutuhkan 4 orang. Ia mengurungkan niatnya dan menyuruh paman Harwick untuk membunuhnya. Kerabat siapa saja yang dekat dengan Parker. Berikut Parker juga dengan senyap dan profesional. Scene berganti di rumah Claire. Paman Claire memberitahu urusan Parker dan mengajak Claire untuk pergi dari Chicago, tetapi meninggalkan Claire 10 menit. Di 10 menit itu paman Harwick memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Claire. Tetapi Claire yang pintar mengetahui itu dan pergi melewati jendela. Sebelum pergi ia membocorkan mobil paman Harwick agar tidak mengejarnya. Di perjalanan Claire memberitahu Parker dan Parker memberi alamat untuk singgah Claire sementara. Claire yang mengkhawatirkan keadaan Parker menyuruh Parker menyudahi semuanya. Tapi Parker tidak mau, dianggap pecundang dan diam begitu saja. Dia tetap menjalankan rencananya. Parker yang masih berada di Chicago, ia ingin mengambil dokumen pesanannya. Tetapi di dalam terlihat anak buah Danziger yang sedang terpojok dengan pemilik toko. Parker yang melihat itu lekas masuk di dalam. Note si pemilik toko sempat menghambat keinginan Parker. Parker pun tak tinggal diam. Dengan aksinya, ia berhasil melumpuhkan anak buahnya dan mendapatkan dokumen yang ia inginkan. Sebelum ia pergi, di dalam dokumen itu ia bernama Daniel Pamit, berasal dari Ekuador dan keluarganya adalah pengusaha minyak. Parker sempat bertengkar dengan pamannya karena pamannya tahu seberapa bahayanya yang ia inginkan dan berbahayanya jika berurusan dengan Danziger. Tetapi itu bukan prinsip hidup seorang Parker. Ia harus menyelesaikan segala dendamnya karena dianggap remeh kroco yang jauh di bawah dia. Keesokan harinya Parker sampai di Palm Beach di Florida. Ia mempunyai janji dengan salah satu sales rumah. Karena di Palm Beach tidak ada rumah sewa atau kontrakan, Parker berencana membeli salah satu rumah. Tapi Leslie yang melihat temannya mendapat customer baru, ia mengambil customer itu tanpa sepengetahuan temannya. Di sini adalah awal pertemuan Leslie dan Parker. Parker terus mengorek situasi, kondisi, dan segala sesuatu tentang Palm Beach.
dan ia mendapatkan titik terang keberadaan Malinder yang membeli salah satu rumah. Malinder menyamar sebagai Mr. Rodrigo. Leslie sempat menawari diskon sampai berkencan agar Parker dapat membeli salah satu rumah di Palm Beach. Di malam hari, Leslie yang iseng mencari biodata Parker sampai ke rekening keuangannya. Tetapi ia kaget setelah mengetahui itu semua. Dia tambah sedih dengan kiriman email bahwa mobilnya ingin ditarik dealer karena nunggak pembayaran. Parker yang sudah mengetahui rumah Malinder menjalankan rencananya untuk menyiapkan segala sesuatu sampai menaruh pistol di bawah meja dan membengkokkan semua pelatuk senjatanya milik tim Malinder agar tidak bisa meletus. Selesai itu, Parker kaget di mobil ternyata ada Leslie. Parker yang curiga membawa Leslie ke kantornya dan Leslie sudah mengetahui siapa Parker, dia bukan Daniel Pamit. Dan semua biodata Parker adalah palsu. Parker tidak mau tertipu menyangka bahwa Leslie menyamar. Tetapi Leslie meyakinkan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya sampai ia melucuti bajunya dan Parker memeriksa apakah ada penyadap. Keesokan harinya, Parker melihat Malinder sedang bertemu orang dalam dari pelelangan emas. Scene berganti dengan Leslie yang mendapat telepon dari Parker agar bertemu di apartemen yang akan dijual Leslie. Sesampainya di apartemen, Leslie sempat menggoda Parker agar bermantap-mantap dengannya. Tetapi Parker adalah lelaki sejati dan profesional. Parker mengajukan itu semua dan mengajak Leslie untuk bergabung ke misinya mengambil uang rampokan dari Malinder dan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendamnya. Ia dihadiahi 15 juta dolar. Leslie pun setuju. Scene berganti di persiapan acara lelang perhiasan. Malinder yang menyamar sebagai orang dari perlengkapan sound system berhasil menyiapkan segala alat pelengkap dibantu orang dalam. Di lain sisi, Parker yang sudah mengetahui itu melihat Malinder dari luar. Parker yang sudah sampai di hotel terkejut dengan keberadaan Paman Harwick. Perkelahian dua penjahat profesional pun tak terelakkan, tapi perkelahian dimenangkan oleh pemeran utama. Sampai Paman Harwick tewas karena jatuh dari hotel. Keesokan harinya, Leslie yang tertidur terbangun dengan kedatangan polisi yang menanyai tentang Daniel Pamit yang berkelahi di hotel dan menewaskan satu orang yang tidak dikenal. Di lain sisi, Leslie yang sedang mengobrol kaget dengan bercak darah sampai ia menyadari bahwa Parker berada di rumahnya. Parker yang terluka parah menyuruh Leslie berperilaku sewajarnya agar tidak diketahui. Leslie di kantor melihat kejadian orang yang terjatuh dari hotel yang ternyata itu adalah ulah Parker. Dan ia bergegas pulang. Ia kembali terkejut dengan kedatangan kekasihnya Parker. Parker menyuruh Leslie tetap di kantor karena nanti malam ia akan melancarkan segala misinya. Leslie emosi mendengar itu karena keadaan Parker yang penuh luka dan menyuruh kekasihnya mencegahnya. Tapi Parker tetaplah Parker, pria sejati yang harus membalaskan dendamnya. Di sisi lain terlihat Malinder dan rekan-rekannya bersiap-siap untuk melancarkan aksi perampokan. Mereka menyamar sebagai pemadam kebakaran dan Harwick sebagai pengemudi kapal yang menunggu dan memberi kode. Di malam harinya mereka bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Di dalam pameran dan lelang perhiasan terlihat orang-orang kaya yang sedang menunggu pembukaan lelang. Lelang dibuka dengan sambutan orang dalam Malinder, dan di saat bersamaan speaker yang sudah dirakit petasan meletus dan Harwick memberi kode ke Malinder. Malinder pun bergegas ke tempat itu. Kepanikan dimanfaatkan Malinder untuk merampok. Semua berjalan mulus sampai mereka keluar melewati air. Dan di pantai terlihat Harwick yang sedang mengalihkan petugas keamanan. Mereka berhasil menggasak perhiasan bernilai 25 juta dolar. Seluruh polisi memblokade sampai mencari mereka ke pesisir pantai. Di lain sisi, Leslie yang terkejut kejadian itu terjadi. Ia segera bergegas ke rumah Malinder untuk membantu Parker. Parker yang sudah bersiap menyambut kedatangan Malinder, terlihat Malinder keluar dari air. Mereka bergembira dengan keberhasilan perampokan itu. Mereka tak menyangka bahwa itu adalah akhir dari perampokan dan sang pencabut nyawa sudah menunggu, yaitu Parker. Tapi semua sedikit terhambat dengan kebodohan Leslie yang tertangkap basah mengintip oleh Harwick. Leslie pun dibawa ke dalam dan disekap. Parker melihat kejadian itu. Malinder pun menyadari bahwa Leslie ada sangkut pautnya dengan Parker. Malinder menyuruh rekan-rekannya dan Harwick untuk menyisir seisi rumah dan menemukan Parker. Satu rekan dari Malinder berhasil dilumpuhkan. Harwick yang tidak menemukan begitu juga dengan rekan lainnya melapor ke Malinder. Tetapi Malinder sadar bahwa rekan satu sudah dilumpuhkan Parker. Parker berpindah posisi. Parker yang memberi kode ke Leslie bahwa di bawah meja ada senjata terlihat oleh Malinder, dan Malinder hampir menembak Parker, tapi pistolnya sudah tidak bisa digunakan karena awal sudah dirusak Parker. Saat bersamaan Leslie berhasil melumpuhkan satu orang dan Parker berkelahi dengan Malinder. Malinder berhasil didor kepalanya,
tapi Leslie kembali disekap oleh Hardwick. Hardwick yang ingin mengancam Parker dan mengajak Parker membagi dua hasil rampokannya. Parker tidak mau dan membiarkan Hardwick menembak Leslie, tapi lagi dan lagi senjata yang digunakan sudah rusak dan ia didor Parker. Parker yang berhasil membalaskan dendamnya lekas pergi dengan hasil rampokan Mallender dan menyuruh Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu di balik AC dan menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan hasil penjualan perhiasan. Di akhir film, Parker menyudahi misinya dengan mendor Danziger dan Leslie mendapat paket kiriman yang ternyata isinya adalah uang. Karimin pergi ke pasar. Sat.